Saya seorang pedagang kecil yang sebelum pandemi alhamdulillah berjualan dengan lancar. Sudah lama saya bercita-cita untuk bisa beribadah haji dan bersedekah yang banyak, karena saya berpikir bahwa orang Islam harus kaya. Karena dengan kita kaya, kita bisa berbuat kebaikan dengan maksimal. Namun dengan datangnya pandemi ini, semuanya berubah. Terkadang saya berkeluh kesah, kenapa harus ada pandemi ini? Apakah saya berdosa, Ustadz, mengeluh dengan keadaan ini? Satu hal yang pasti, tidak ada ayat keluhan. Nabi kita juga tidak pernah mencontohkan untuk berkeluh kesah. Beliau itu suri toladan kita yang harus kita taati, kita ikuti. Tidak pernah mencontohkan umatnya untuk berkeluh kesah. Ya, sudah kita jelaskan. Yang ada hanya dua pilihan, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Itu saja pilihan hidup yang Allah berikan. Jangan memilih pilihan yang ketiga. Diperintah oleh Allah bersyukur ketika mendapat nikmat, malah sombong. Berarti sombong ini pilihan yang datangnya dari nafsu kita sendiri, bukan pilihan Allah. Diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, pandemi, pendapatan berkurang, jualannya tidak begitu laris, tidak seperti sebelum pandemi. Pilihan dari Allah sabar, jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, berarti itu pilihan yang datangnya dari hawa nafsu kita sendiri. Apapun yang datangnya dari pilihan kita sendiri, kata Allah, itu sayyi'ah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Coba diingat itu Quran surah An-Nisa atau surah apa itu, ayat 30. Kalau tidak keliru Quran surat An-Nisa itu. Ya, ayat 79 kalau tidak 30, 79 ya, 79. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ayat ini mengajarkan pada kita tentang sikap, ya, tentang sikap kita sebagai hamba Allah yang beriman. Sikap baik dan sikap buruk. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang menimpa dirimu itu hakikatnya dari Allah. Apapun itu. Saat kita diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, gempa bumi misalkan, kematian saudara-saudara kita misalkan, namun kalau sikap yang Allah pilihkan yaitu bersabar bisa kita ambil, maka fakana khairal lana, itu menjadi kebaikan. Yang namanya kebaikan itu datangnya dari Allah sekalipun ujiannya tidak menyenangkan. Ini tentang sikap. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Seorang hamba diuji dengan kesenangan, dia memilih pilihan yang sudah Allah tetapkan berupa bersyukur, bukan sombong. Maka dengan pilihan bersyukur inilah berarti dia memilih pilihan yang sudah Allah sediakan. Kalau dia milih sombong, berarti sombong ini datangnya dari dirinya sendiri. Sekalipun ujiannya kenikmatan, kesenangan, tampak menyenangkan, namun dia milih sombong, maka hasil akhirnya sayyi'ah. Hasil akhirnya sayyi'ah. Sayyi'ah itu keburukan, dan keburukan itu datangnya bukan dari Allah, datangnya dari hawa nafsu manusianya sendiri. Maka ayat ini mengajarkan kita tentang bersikap
Kalau ditimpa kesenangan, pilih sikap syukur. Yang mana syukur ini pilihan yang Allah sediakan. Ditimpa kesusahan, pilih sikap sabar. Yang mana sabar ini adalah sikap yang Allah berikan. Sehingga kita menjalani hidup ini hanya diberi dua sikap oleh Allah. Dua pilihan sikap. Syukur, sabar, sudah itu saja. Jangan punya pilihan sendiri. Kalau pilihan sendiri berarti itu pilihan ketiga. Diperintah syukur malah sombong. Diperintah sabar malah mengeluh berkeluh kesah. Sombong kita, keluh kesah kita itu datangnya bukan dari Allah. Karena itu bukan pilihan dari Allah. Allah tidak menyediakan pilihan untuk sombong maupun untuk berkeluh kesah. Nah, kalau kita sombong keluh kesah, berarti itu min anfusina, datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita milih pilihan yang datangnya dari diri kita sendiri, pasti itu sayyi'ah, hasilnya buruk, tidak baik. Diperintah syukur kok malah sombong. Diuji kesenangan harusnya bersyukur kok malah sombong. Meski tampaknya lahiriahnya menyenangkan, namun ternyata di sisi Allah itu sayyi'ah, keburukan dengan sombong yang kita lakukan. Diperintah untuk sabar, diuji hal-hal yang tidak menyenangkan, kita diperintah untuk sabar, lah kok malah berkeluh kesah. Padahal dengan sabar itu meski tampaknya lahiriahnya tidak menyenangkan ujiannya, namun dengan sikap sabar itu adalah kebaikan. Fakana khairal lana, kebaikan bagi diri kita. Lah kalau kita berkeluh kesah, maka keluh kesah ini sejatinya pilihan kita sendiri, bukan pilihan Allah. Yang namanya pilihan sendiri pasti sayyi'ah, pasti buruk hasil akhirnya. Ya, maka tidak perlu mengeluh dengan adanya pandemi. Al khairu khiratullah. Bagi hamba Allah yang beriman, semuanya adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah pilihan yang datangnya dari Allah. Allah pilihkan kondisi pandemi. Itu kebaikan. Apa kebaikannya apa? Mungkin saat ini kita belum tahu. Namun ternyata sudah Allah siapkan kebaikan yang sangat banyak. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dengan pandemi ternyata kita bisa lebih mendekat dan mengingat Allah. Dengan pandemi ternyata kita ingat dengan yang namanya kematian. Bahwa yang paling dekat dengan seorang manusia adalah kematian. Tidak ada yang lebih dekat dari kita kecuali kematian. Kematian ini adalah satu hal yang paling dekat dengan manusia. Dengan pandemi kita tersadar. Ya, karena mati datangnya setiap saat, sewaktu-waktu, tidak harus nunggu sakit dulu, tidak harus nunggu tua dulu. Dengan pandemi kita menjadi sadar ternyata di tengah-tengah kita banyak anak-anak yatim yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita santuni. Karena selama ini kita dakwah bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Ternyata sebelum pandemi kita masih abe terhadap anak-anak yatim, terhadap orang-orang miskin yang ada di tengah-tengah kita. Dengan pandemi kita disadarkan oleh Allah, dihadirkan lebih banyak lagi anak yatim di tengah-tengah kita, dihadirkan lebih banyak lagi orang-orang miskin di tengah-tengah kita. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak jarkoni, ya. Jarkoni iso muni ning ra iso nglakoni, iso ngujar ning ra iso nglakoni. Coba kalau tidak pandemi, wah kita fasih dalam kajian-kajian kita. Ayo bantu orang-orang miskin, pelihara,
fakir miskin, pelihara anak-anak yatim. Hei, di tengah kamu itu sudah ada anak yatim, sudah ada fakir miskin. Kenapa kamu belum kafah, belum totalitas dalam memelihara hanya anak yatim, dalam menyantuni fakir miskin? Maka Allah turunkan pandemi, Allah kirim pandemi ini sehingga kita tersadar bahwa kita selama ini masih jarkoni saja, belum kafah. Maka Allah hadirkan lebih banyak lagi anak yatim, Allah hadirkan lebih banyak lagi fakir miskin dengan pandemi ini. Itu husnudon kita kepada Allah. Salah satu hikmah baik adanya pandemi. Hikmah baik yang lain ada dari pandemi ini, kita jadi ingat betul bahwa kematian ini sangat dekat. Saat ini pun kita bisa mati. Coba kalau tidak ada pandemi, kita lalai terhadap kematian. Dengan adanya pandemi kita jadi ingat, man kana lil mauti dzakiron kana lil mauti musta'idan. Barang siapa yang terus ingat kematian, maka dia akan menyiapkan kematiannya dengan baik. Dia akan mencari bekal takwa, setakwa-takwanya, sebenar-benar takwanya. Selama ini kita manusia sibuk memikirkan, mencari bagaimana hidup dengan baik. Pergi kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tujuannya apa? Biar bisa hidup dengan baik. Namun lupa bagaimana kita mempersiapkan kematian dengan baik, kematian yang husnul khotimah. Maka dengan pandemi ini kita diingatkan oleh Allah untuk menyiapkan bekal kematian sebaik-baiknya, untuk memikirkan bagaimana cara mati yang baik. Ya, maka kita bersyukur, jangan mengeluh. Panjenengan tidak sendiri. Banyak saudara-saudara yang terdampak karena pandemi. Pandemi ini pun juga ujian dari Allah. Dampak ekonomi karena pandemi juga ujian dari Allah. Bukan hanya ujian untuk yang terdampak saja, ujian juga bagi yang tidak terdampak, karena kita jalani kehidupan ini sesama muslim. Yang tidak terdampak itu juga diuji oleh Allah, bagaimana responnya, bagaimana sikapnya, apakah masa bodoh, acuh tak acuh, atau juga turut merasakan sakit satu tubuh betul sehingga segera berlomba-lomba mengulurkan uluran tangan bantuan yang terbaik. Ini ujian bagi kita semua. Adanya yang terdampak itu untuk memperlihatkan respon yang tidak terdampak. Yang tidak terdampak apakah tetap acuh? Alah ranggagas, sing penting dudu anak bojoku. Apa tetap begitu? Kalau tetap begitu, naudzubillah, percuma sholat kita. Yatim, ya wis ben yatim, sing penting dudu anak bojoku, sing penting dudu anakku, sing penting dudu anake masku. Kalau yang yatim, yang miskin, tidak ada hubungan nasab denganku, wis ranggagas, masa bodoh. Yang kelaparan, orang lain, yang penting bukan saya dan keluarga saya. Kalau itu ada dalam perasaan hati kita, segera buang jauh-jauh. Percuma sholat kita, percuma puasa kita kalau masih punya perasaan itu. Adanya Allah adakan yang terdampak ini untuk muhasabah bagi yang tidak terdampak. Bagaimana sikapnya sesama muslim, responnya menjadi seorang muslim. Ya, maka yang terdampak jangan mengeluh, yang tidak terdampak jangan acuh. Kita ini satu tubuh, ditakdirkan oleh Allah menjadi saudara, satu akidah, saudara sesama muslim yang harus saling menguatkan, saling turut merasakan penderitaan muslim yang satu dengan yang lainnya. Maka Bapak jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh. Karena tidak ada ayat-ayat keluhan, tidak ada hadis-hadis keluhan. Yang ada ayat bersyukur dan sabar, yang ada hadis tentang syukur dan sabar. Yang ada ayat istiqomah, yang ada hadis istiqomah. Ya, ada lagi?